Aku diusir dengan hina dari rumah oleh ibu mertua sendiri. Koperku dilempar menuruni tangga di tengah hujan. Yang tidak mereka tahu, di dalam tubuhku ada satu nyawa kecil yang baru saja mulai tumbuh. Dan 7 bulan kemudian, dokter yang menangani persalinanku adalah pria yang menceraikanku. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Nikmati kisah ini sampai akhir, karena bagian penutupnya akan benar-benar mengubah cara kalian memandang kesabaran dan keadilan. Suara pintu jati yang dibanting keras menggema ke seluruh kompleks perumahan elit sore itu. Aku tersentak. Namun kakiku tetap berusaha berdiri tegak di atas lantai teras marmer yang dingin. Di hadapanku berdiri Ibu Rika, mantan ibu mertuaku. Wajahnya merah menahan amarah yang meledak-ledak. Tangan wanita parubaya itu menunjuk tepat ke wajahku. Jari telunjuknya gemetar oleh kebencian. Di belakangnya, Vino berdiri mematung. Mantan suamiku itu hanya menunduk. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Bahkan untuk sekedar menatap mata wanita yang baru saja resmi diceraikannya 1 jam lalu di pengadilan agama. Hujan gerimis turun membasahi bumi sore itu. Seolah alam ikut merasakan luka yang sedang terjadi di beranda rumah megah keluarga Darmawan. Nama saya Cynthia. Usia saya 28 tahun. Dulu saya seorang perawat di sebuah klinik kecil di kawasan Bekasi. Sebelum pernikahan ini memaksa saya berhenti bekerja. Saya bukan wanita lemah. Tapi sore itu, saya merasa dunia sedang menertawakan saya. Ibu Rika melangkah maju dengan agresif. Ia menarik koper besar hitam milikku, lalu melemparkannya begitu saja menuruni anak tangga teras. Koper itu terguling kasar hingga mendarat di paving blok halaman yang mulai basah. Suara roda koper beradu dengan batu terdengar menyedihkan. Sepi dan hampa, seperti hatiku saat itu. Ibu Rika berteriak. Suaranya sengaja dikeraskan agar tetangga kanan dan kiri rumah bisa mendengar. Ia mengatakan, rumah ini suci dan tidak pantas diinjak oleh wanita pembawa sial. Kata-kata kasar terus meluncur dari mulutnya tanpa henti. Ia menyebutku wanita tidak berguna, wanita yang hanya bisa menumpang makan dan menghabiskan harta putranya selama 5 tahun pernikahan, tanpa memberikan hasil apapun. Aku menarik napas panjang. Aku berusaha menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku merapikan ujung jilbab panjangku yang sempat tertarik saat Ibu Rika mendorong bahuku tadi. Aku tahu, menangis di hadapan Ibu Rika hanya akan memberi kepuasan bagi wanita itu. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri saat palu hakim diketuk tadi siang bahwa aku tidak akan meneteskan air mata lagi untuk keluarga ini. Aku menatap Vino. Aku berharap ada sepatah kata pembelaan keluar dari mulut laki-laki yang dulu berjanji melindungiku di hadapan penghulu 5 tahun lalu. Namun harapan itu sia-sia. Vino tetap diam. Seolah lidahnya keluh, seolah keberaniannya telah dicabut paksa oleh ibunya sendiri. Vino yang berdiri di hadapanku saat itu bukanlah Vino yang dulu ku kenal. Ia hanya bayang-bayang yang dikendalikan penuh oleh ambisi ibunya. Ibu Rika kembali berteriak. Ia menyuruhku segera angkat kaki dari wilayah kekuasaannya detik itu juga. Ia tidak sudi melihat wajah menantu yang menurutnya mandul itu berlama-lama di rumahnya. Tuduhan mandul itu sudah menjadi makanan sehari-hari selama 3 tahun terakhir. Padahal dokter mengatakan kondisi kami berdua sehat. Hanya belum waktunya saja. Namun, bagi Ibu Rika, ketiadaan cucu adalah aib besar. Alasan kuat untuk menyingkirkanku demi mencari menantu baru yang lebih kaya dan bisa cepat memberikan keturunan. Obsesi Ibu Rika terhadap cucu bukan didasari kasih, melainkan syarat warisan mendiang Bapak Darmawan, yang konon berkaitan dengan kelahiran cucu pertama. Aku melangkah perlahan menuruni anak tangga. Aku mendekati koperku yang tergeletak. Hujan semakin deras membasahi gamis dan kerudungku. Air hujan bercampur debu jalanan membuat ujung pakaianku kotor. Namun, aku tidak peduli. Aku menegakkan punggungku. Lalu, aku berbalik, menatap Ibu Rika dan Vino untuk terakhir kalinya. Dengan suara tenang, namun tajam. Aku berkata bahwa hari ini
Aku memang keluar dari rumah ini dengan hina. Namun aku mengingatkan agar Ibu Rika mengingat momen ini baik-baik. Aku bersumpah tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah meminta bantuan mereka. Bahkan jika suatu saat nanti mereka bersujud di kakiku. Tatapanku begitu dingin hingga membuat Vino akhirnya mendongak. Namun aku sudah membuang muka. Aku menarik koperku menembus hujan. Aku berjalan keluar dari gerbang besi tinggi yang selama ini mengurungku dalam penderitaan. Langkah kakiku terasa berat menyusuri trotoar kota yang basah. Aku tidak punya tujuan, uang di dompetku sangat terbatas karena selama menikah, akses keuanganku dibatasi oleh Ibu Rika. Vino memang memberikan uang, tapi selalu lewat ibunya. Dan ibunya selalu menghitung setiap rupiah seolah aku pencuri di rumah itu. Malam itu aku menumpang di sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Aku duduk di teras, memeluk lutut, menunggu hujan reda. Seorang marbot tua memberiku segelas teh hangat tanpa banyak bertanya. Kebaikan kecil itu membuatku menangis untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena Ibu Rika, tapi karena ternyata masih ada manusia yang baik di dunia ini. Aku pun teringat sahabat lamaku, Anissa, teman satu kos saat kuliah keperawatan dulu. Sudah lama kami tidak bertemu, tapi malam itu hanya nama itu yang muncul di kepalaku. Dengan sisa pulsa terakhir, aku meniriminya pesan. Esok paginya, Anissa menjemputku. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Depok. Suaminya seorang supir truk yang sedang bertugas keluar kota. Anissa memelukku erat saat melihat wajahku yang pucat. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, "Tinggal di sini dulu, Sin, sampai kamu siap berdiri lagi." Di rumah Anissa itulah hidupku perlahan mulai bernapas kembali. Aku membantunya berjualan kue basah keliling kompleks. Aku kembali menjadi diriku yang dulu. Sebelum keluarga Darmawan mengubahku menjadi wanita penakut yang selalu menunduk. 1 minggu setelah aku diusir, tubuhku terasa aneh. Aku sering mual di pagi hari. Aroma masakan yang biasanya kusukai justru membuat perutku mual. Anissa yang menyadarinya lebih dulu. Sore itu, Anissa pulang dari warung sambil membawa sebuah kotak kecil, sebuah alat tes kehamilan. Ia menyodorkannya padaku dengan tatapan penuh arti. Aku menggeleng. Aku berkata bahwa itu tidak mungkin. Dokter sendiri pernah bilang, aku dan Vino sehat, hanya belum waktunya. Tapi malam itu, dengan tangan gemetar, aku tetap melakukannya. Aku menunggu di kamar mandi sempit itu dengan jantung berdebar. 2 garis merah muncul perlahan. 2 garis, jelas dan tegas. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Bukan air mata sedih, melainkan air mata yang membingungkan. Bahagia, takut, dan marah. Semuanya bercampur menjadi satu. Aku hamil. Setelah 5 tahun dituduh mandul, setelah diusir dan dipermalukan, justru kini aku mengandung darah daging keluarga Darmawan. Pikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah Ibu Rika. Aku membayangkan reaksinya jika ia tahu. Ia pasti akan datang dengan senyum palsu. Ia pasti akan merebut anakku, lalu membuangku lagi setelah tidak berguna. Karena syarat warisan itu, cucu pertama. Itulah yang selama ini mereka kejar. Dan anak dalam kandunganku ini, bagi mereka, hanyalah tiket menuju harta mendiang Bapak Darmawan. Malam itu juga, aku mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Aku akan menyembunyikan kehamilan ini. Dari Vino, dari Ibu Rika, dari seluruh keluarga Darmawan, aku akan melahirkan dan membesarkan anak ini sendirian. Anakku tidak akan pernah menjadi alat. Ia akan menjadi anak yang dicintai, bukan diperebutkan. Anissa sempat menentang keputusanku. Ia berkata bahwa anak butuh ayah, bahwa Vino berhak tahu. Tapi aku menggeleng tegas. Aku berkata bahwa ayah yang tidak bisa membelaku saat aku dilempar ke jalan tidak pantas disebut ayah. Anissa akhirnya diam. Ia menggenggam tanganku, lalu berjanji akan menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Hari-hari berikutnya, kujalani dengan penuh perjuangan. Aku tidak bisa terus bergantung pada Anissa. Maka aku mencari pekerjaan dengan ijazah keperawatanku. Aku melamar ke beberapa klinik, namun perutku yang mulai membesar membuat banyak tempat menolak. Akhirnya,
Sebuah panti jompo kecil di pinggiran Depok menerimaku sebagai perawat lansia. Gajinya tidak besar, hanya 3 juta rupiah sebulan. Tapi pemiliknya, seorang ibu bernama Bu Hartini, tidak mempermasalahkan kehamilanku. Ia bahkan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Di panti itu, aku merawat para lansia yang ditinggalkan keluarga mereka. Aku menyuapi mereka, memandikan mereka, mendengarkan cerita mereka. Anehnya, di tengah penderitaanku sendiri, merawat orang lain justru menyembuhkan luka di hatiku. Salah satu lansia yang kurawat adalah Oma Heni, seorang wanita tua kaya yang dititipkan keluarganya karena dianggap merepotkan. Oma Heni galak pada semua perawat, tapi entah kenapa ia menyukaiku. Mungkin karena aku tidak pernah mengeluh, meski perutku semakin berat. Hidup di rumah Anissa pun tidak selalu mudah. Suatu pagi, tetangga sebelah, seorang ibu bernama Bu Surti, mulai berkomentar pedas. Ia bertanya-tanya tentang seorang wanita hamil yang tinggal menumpang tanpa suami. Bisik-bisik itu menyebar cepat di kompleks kontrakan. Aku berusaha tidak peduli, tapi setiap kali aku lewat, aku merasakan tatapan menghakimi dari balik jendela rumah-rumah itu. Anissa membelaku habis-habisan. Ia berkata pada Bu Surti bahwa urusan rumahnya bukan urusan tetangga. Pertengkaran kecil sempat terjadi di depan kontrakan. Aku merasa bersalah telah membawa masalah bagi sahabatku. Malam itu, aku sempat berpikir untuk pergi, tapi Anissa menggenggam tanganku erat. Ia berkata bahwa selama ia masih bernapas, aku punya tempat berlindung. Aku tidak tahu malam itu bahwa ujian yang jauh lebih berat masih menungguku di depan. Beban biaya hidup juga mulai mencekik. Periksa kandungan, vitamin, persiapan kelahiran. Semuanya butuh uang. Gajiku dari panti hampir habis untuk itu. Aku mulai mengambil pekerjaan tambahan. Di malam hari, aku menjahit baju pesanan tetangga yang baik hati. Tanganku sering kram. Mataku perih karena kurang tidur. Tapi setiap kali aku menyentuh perutku dan merasakan tendangan kecil itu, semua rasa lelah seolah lenyap. Suatu sore, dompetku hilang saat aku pulang dari pasar. Mungkin tercopet di angkutan umum. Di dalamnya, ada seluruh sisa gajiku bulan itu. Aku berdiri di pinggir jalan, hamil tua, tanpa sepeser pun di tangan. Untuk sesaat, aku merasa langit runtuh. Aku berjongkok di trotoar, menahan tangis. Tapi aku tidak boleh menyerah. Aku menyeka air mataku, lalu berjalan pulang sejauh 5 kilometer dengan kaki bengkak. Sepanjang jalan, aku terus berbisik pada bayiku bahwa kami akan baik-baik saja. Malam itu, aku tak tahu bahwa esok hari akan membawa kabar yang lebih mengguncang. Esoknya, Bu Hartini, pemilik panti, memberiku amplop berisi uang. Ia berkata, itu bukan sedekah, melainkan bonus atas kerja kerasku. Aku tahu itu uang pribadinya sendiri. Aku menolak. Tapi ia memaksa. Ia berkata bahwa dulu saat ia muda dan terpuruk, ada orang asing yang menolongnya. Kini, gilirannya membayar kebaikan itu. Aku memeluk Bu Hartini sambil menangis. Di tengah dunia yang begitu kejam, ternyata masih ada pelita-pelita kecil yang menyala. Lalu, datang ujian lain. Kerabat jauh keluarga dermawan. Seorang perawat di rumah sakit yang sama, tempat aku dulu memeriksakan kandungan. Tampaknya mulai curiga. Ia melihatku beberapa kali dengan perut membesar. Aku berusaha menghindar. Mengganti tempat periksa. Menjaga jarak. Tapi aku tahu, rahasia ini tidak akan bisa kusimpan selamanya. Setiap langkahku terasa seperti berjalan di atas tali tipis di atas jurang. Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin membesar. Tendangan kecil dari dalam perutku menjadi satu-satunya sumber kekuatanku. Setiap malam, aku berbicara pada bayiku. Aku berjanji akan memberikan dunia yang lebih baik daripada yang pernah kuterima. Pada usia kandungan 6 bulan, aku sempat jatuh sakit. Demam tinggi selama 3 hari membuatku tidak bisa bekerja. Aku terbaring lemah di kamar kontrakan. Takut bukan main pada nyawa kecil di perutku. Anissa merawatku dengan telaten. Ia membelikan obat, memasak bubur, dan menjaga semalaman. Saat demamku turun dan dokter berkata bayiku baik-baik saja, aku menangis lega. Aku sadar
betapa rapuhnya hidup yang sedang kuperjuangkan ini. Tapi aku juga sadar betapa beruntungnya aku memiliki sahabat seperti Anissa. Para lansia di panti pun menjadi keluargaku. Kakek Soleh, yang dulunya seorang guru, mengajariku menenangkan diri dengan pernapasan. Nenek Lastri, yang anak-anaknya tak pernah menjenguk, merajutkan baju bayi mungil untuk Kisha, bahkan sebelum ia lahir. Di tempat yang seharusnya dipenuhi kesedihan orang-orang yang dibuang, aku justru menemukan cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah kudapat di rumah megah keluarga Darmawan. Sementara itu, dari cerita Anissa yang tidak sengaja bertemu kenalan lama, aku tahu kabar keluarga Darmawan. Vino ternyata sudah dijodohkan oleh ibunya dengan seorang wanita bernama Sheila, anak seorang pengusaha properti yang kaya raya. Mendengar itu, hatiku sempat perih. Bukan karena cemburu, tapi karena betapa cepatnya aku digantikan, seolah 5 tahun pernikahan kami tidak pernah berarti apa-apa. Namun aku tidak punya waktu untuk meratap. Aku punya nyawa lain yang harus kujaga. Aku menelan rasa sakit itu, lalu kembali fokus pada pekerjaanku dan bayi dalam kandunganku. Suatu sore, saat aku sedang memandikan Oma Heni, beliau tiba-tiba menggenggam tanganku. Ia menatapku dalam-dalam. Lalu ia berkata bahwa ia melihat sesuatu yang langka dalam diriku. Ketulusan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ia berkata bahwa anakku kelak akan beruntung memiliki ibu sepertiku. Kata-kata itu membuatku menangis. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai mesin pencetak cucu, bukan sebagai beban, tapi sebagai Cynthia, manusia seutuhnya. Tapi malam itu, takdir kembali menguji. Saat aku berjalan pulang dari panti, perutku terasa kram hebat. Padahal usia kandunganku baru 7 bulan lebih. Aku tahu sesuatu tidak beres. Aku mencoba tetap tenang. Aku mengatur napas, lalu berjalan perlahan menuju halte. Tapi kontraksi datang semakin sering. Cairan hangat tiba-tiba mengalir membasahi pakaianku. Air ketubanku pecah. Panik mulai menyergap. Tanganku gemetar saat mencoba memesan kendaraan online. Anissa sedang di luar kota mengantar pesanan kue. Bu Hartini tidak menjawab telepon. Aku benar-benar sendirian. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berhasil naik kendaraan menuju rumah sakit terdekat. Sebuah rumah sakit besar di kawasan Cibubur yang sebelumnya tidak pernah kudatangi. Sepanjang perjalanan, aku menahan sakit yang luar biasa. Sambil terus berbisik pada bayiku, aku memohon agar ia bertahan. Aku berkata bahwa ibunya tidak akan menyerah. Begitu tiba, aku langsung dilarikan ke ruang bersalin. Para perawat sigap membantuku. Mereka berkata bahwa pembukaan sudah cukup besar dan dokter spesialis akan segera datang menangani. Aku terbaring di ranjang persalinan dengan tubuh berkeringat. Rasa sakit datang bergelombang. Di tengah kabut penderitaan itu, aku hanya memikirkan satu hal. Anakku harus selamat. Lalu, pintu ruangan terbuka. Seorang dokter masuk dengan jas putih dan masker. Para perawat menyapanya dengan hormat. Aku tidak terlalu memperhatikan karena rasa sakit menguasai seluruh tubuhku. Tapi saat dokter itu mendekat dan mulai memeriksaku, gerakannya tiba-tiba membeku. Tubuhnya menegang. Tangannya yang tadi profesional, kini gemetar di udara. Aku membuka mataku perlahan, dan saat itulah pandangan kami bertemu. Mata coklat itu, tatapan yang dulu kukenal. Wajah di balik masker itu, meski sebagian tertutup, tetap tidak bisa kuhapus dari ingatanku. Itu Vino, mantan suamiku. Pria yang menceraikanku 7 bulan lalu. Pria yang membiarkan ibunya melempar koperku ke jalan. Kini berdiri di hadapanku sebagai dokter yang akan menangani persalinanku. Dunia seolah berhenti berputar. Di antara semua rumah sakit di Jakarta, di antara semua dokter yang ada, takdir mempertemukan kami di ruangan ini, di saat aku paling rentan. Vino terpaku, tubuhnya gemetar hebat, hingga perawat di sebelahnya menyadari perubahan sikap sang dokter.
Vino menatap wajahku dengan ketidakpercayaan yang membuncah. Aku tahu apa yang sedang berkecamuk di kepalanya. Wanita yang ia cari-cari. Wanita yang diusir ibunya karena dituduh mandul. Kini terbaring di hadapannya. Sedang berjuang melahirkan seorang bayi. Perut besarku yang membumbung di balik selimut hijau rumah sakit itu adalah bukti nyata. Bukti kebohongan yang selama ini dicekokkan ibunya. Sekaligus bukti kebodohannya sendiri sebagai suami. Aku pun mengenali Vino sepenuhnya. Raut wajahku berubah. Dari kesakitan menjadi ketakutan. Lalu dengan cepat menjadi tatapan dingin penuh permusuhan. Aku mencoba menarik tanganku. Seolah sentuhan Vino adalah racun. Namun tenagaku terlalu lemah. Kontraksi kembali datang menghantam. Aku berusaha bicara. Suaraku serak dan terputus-putus di balik rasa sakit. Aku mengucapkan kalimat yang membuat hati Vino hancur berkeping-keping. Aku memohon agar Vino tidak membiarkan ibunya tahu tentang keberadaan bayi ini. Aku berkata bahwa aku lebih rela mati daripada anakku disentuh oleh keluarga Darmawan. Permintaan itu bukan permintaan seorang istri pada suaminya, melainkan permohonan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya dari ancaman predator. Vino menelan ludah yang terasa pahit. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Namun, ia sadar, ia tidak boleh runtuh sekarang. Nyawaku dan bayi kami ada di tangannya. Setidaknya untuk 1 jam ke depan, ia harus menjadi dokter. Bukan mantan suami yang penuh penyesalan. Vino menarik napas dalam. Lalu dengan suara yang berusaha ia kendalikan, ia mulai memberi instruksi pada para perawat. Tangannya yang tadi gemetar, kini bergerak dengan ketegasan seorang dokter spesialis kandungan. Proses persalinan berjalan menegangkan. Tekanan darahku sempat menurun. Detak jantung bayi melemah. Vino bekerja dengan keringat membasahi keningnya. Ia memintaku terus mendorong, terus bertahan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku menatapnya. Ironi yang pahit, pria yang membiarkan aku terbuang, kini menjadi satu-satunya orang yang berjuang menyelamatkan nyawaku dan anakku. Lalu, di antara teriakan dan air mata, terdengar suara tangisan bayi memecah keheningan ruangan. Tangisan kencang dan sehat. Anakku lahir. Seorang bayi perempuan mungil. Vino menggendongnya dengan tangan gemetar. Aku melihat air mata jatuh dari balik maskernya saat ia menatap wajah bayi itu. Wajah yang merupakan campuran sempurna antara wajahku dan wajahnya. Para perawat membersihkan bayiku, lalu meletakkannya di dadaku. Aku memeluk putriku untuk pertama kalinya. Seluruh penderitaan 7 bulan terakhir seolah terbayar lunas oleh kehangatan tubuh kecil itu. Namun aku tahu, kelahiran ini bukan akhir. Justru ini adalah awal dari badai yang baru. Vino tidak meninggalkan ruangan. Setelah para perawat keluar, ia berdiri di samping ranjangku. Untuk pertama kalinya dalam 7 bulan, kami berdua dan bayi kami berada dalam satu ruangan yang sunyi. Vino membuka maskernya. Wajahnya kuyu, penuh penyesalan. Ia mencoba berkata sesuatu, tapi aku memotongnya dengan cepat. Aku berkata bahwa aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya butuh satu hal. Janjinya untuk diam. Vino terdiam lama. Lalu ia berkata bahwa ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Anak ini darah dagingnya juga. Ia berkata ia ingin bertanggung jawab. Aku tertawa getir. Aku bertanya, di mana tanggung jawabnya saat ibunya menyebutku pembawa sial? Di mana keberaniannya saat koperku dilempar ke jalan? Tanggung jawab yang datang terlambat, kataku. Hanyalah cara untuk menghapus rasa bersalah. Bukan cinta. Vino tidak bisa membantah. Ia hanya menunduk. Sama seperti 7 bulan lalu, pria itu tidak berubah. Namun kali ini, posisinya berbeda. Kali ini, akulah yang memegang kendali. Akulah yang memutuskan. Dan aku memutuskan bahwa keluarga Darmawan tidak akan pernah menyentuh putriku. 3 hari kemudian, aku diizinkan pulang dari rumah sakit. Vino mengurus seluruh biaya persalinan tanpa ku minta. Ia juga berusaha mendekat, tapi aku menutup semua pintu. Aku kembali ke rumah kontrakan Anissa dengan putriku yang kuberi nama Keisha. Keisha menjadi pusat duniaku. Setiap tangisnya, setiap senyumnya, mengisi kekosongan yang ditinggalkan keluarga Darmawan. Aku kembali bekerja di panti jompo. Bu Hartini dengan senang hati mengizinkanku membawa Keisha selama bekerja. Oma Henny.
Lansia galak yang menyukaiku itu sangat menyayangi Keisha. Ia sering menggendong bayiku sambil bercerita tentang masa mudanya. Kehadiran Keisha seolah membawa kehangatan ke seluruh panti. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Bino ternyata tidak menyerah. Ia mulai mencari tahu di mana aku tinggal. Suatu sore, ia muncul di depan kontrakan Anissa, membawa sekantong perlengkapan bayi dan susu mahal. Aku menolak semuanya. Aku berkata bahwa putriku tidak butuh pemberian dari orang yang malu mengakuinya di depan ibunya. Vino bersumpah, ia akan menceritakan semuanya pada ibunya. Tapi aku tahu, itu hanya janji kosong. Vino terlalu takut pada Ibu Rika. Vino datang lagi keesokan harinya, dan hari setelahnya. Ia berdiri di depan kontrakan berjam-jam, menunggu. Berharap aku membuka pintu. Tetangga mulai membicarakannya. Anissa menyuruhnya pergi, tapi Vino tetap datang. Seolah dengan kehadirannya yang gigih, ia bisa menghapus 7 bulan kepengecutannya. Suatu kali, ia bahkan menangis di depan pintuku. Ia berkata bahwa ia tidak bisa tidur memikirkan putrinya. Aku mendengarnya dari balik pintu, dengan Keisha dalam pelukanku. Hatiku sempat goyah, tapi aku ingat koper yang dilempar ke jalan. Aku ingat diamnya saat aku dipermalukan, dan aku tetap menutup pintu itu rapat-rapat. Dan ketakutanku terbukti. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke telinga Ibu Rika. Bukan dari Vino, melainkan dari seorang perawat di rumah sakit yang ternyata kerabat jauh keluarga Darmawan. Perawat itu namanya Sari. Kebetulan bertugas di ruang bersalin malam aku melahirkan. Ia mengenali Vino yang bersikap aneh. Ia mendengar sepotong percakapan. Lalu, demi mengambil hati Ibu Rika, yang ia tahu kaya raya, ia melaporkan semuanya. Tentang bayi perempuan itu. Tentang Vino yang menangis. Tentang nama Cynthia yang tertulis di rekam medis. Ibu Rika tahu. Ia tahu bahwa menantu yang ia tuduh mandul dan ia usir. Kini punya seorang cucu perempuan. Cucu pertama keluarga Darmawan. Kunci dari warisan mendiang Bapak Darmawan. Reaksi Ibu Rika persis seperti yang kuduga. Obsesinya pada warisan membuat segalanya berubah dalam sekejap. Wanita yang dulu menyebutku pembawa sial, kini tiba-tiba menginginkan kehadiranku. Atau lebih tepatnya, menginginkan cucuku. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan Anissa. Ibu Rika turun dengan dandanan mahal dan senyum yang dibuat-buat. Di belakangnya, Vino mengikuti dengan wajah cemas. Ibu Rika mengetuk pintu. Saat aku membukanya, ia langsung memasang ekspresi penuh haru palsu. Ia berkata betapa ia merindukanku, betapa ia menyesal atas perlakuannya dulu. Lalu matanya langsung tertuju pada Keisha yang sedang kugendong. Tangannya terulur, hendak menggendong cucunya. Tapi aku mundur selangkah. Aku menatapnya dingin. Aku berkata bahwa 7 bulan lalu, ia melempar koperku sambil menyebutku mandul dan pembawa sial. Aku bertanya, apa yang berubah sekarang? Senyum Ibu Rika memudar sedikit. Tapi ia cepat memperbaiki ekspresinya. Ia berkata bahwa darah lebih kental daripada air. Bahwa Keisha adalah cucunya, darah daging keluarga Darmawan. Bahwa anak ini berhak mendapatkan kehidupan mewah, bukan tinggal di kontrakan kumuh seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aku berkata bahwa anakku tidak butuh kemewahan dari keluarga yang membuang ibunya. Lalu aku menutup pintu tepat di depan wajahnya. Tapi Ibu Rika bukan orang yang mudah menyerah. Obsesinya pada warisan membuatnya nekat. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi medan perang. Serangan pertama datang lewat uang. Ibu Rika menawariku sejumlah besar uang. 500 juta rupiah. Tunai. Asalkan aku menyerahkan Keisha untuk diasuh keluarga Darmawan. Ia menyodorkan koper berisi uang itu di depan pintu kontrakan. Seolah putriku bisa dibeli seperti barang di pasar. Aku menutup koper itu dan mendorongnya kembali. Aku berkata bahwa anakku tidak punya harga. Wajah Ibu Rika mengeras. Aku tahu. Penolakan itu baru memicu hal yang lebih buruk. Saat uang gagal, ia beralih ke fitnah. Ibu Rika menyebar kabar di lingkungan kontrakan bahwa aku perempuan tidak benar, bahwa Keisha adalah anak tanpa ayah yang jelas. Bisik-bisik kembali menyerangku dari segala arah. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh.
Aku menahan semua itu dengan kepala tegak, tapi malam-malam terasa semakin panjang dan dingin. Lalu, ia menyerang sumber penghidupanku. Ibu Rika mendatangi panti tempatku bekerja. Ia mencoba menyuap Bu Hartini agar memecatku. Ia bahkan mengancam akan melaporkan panti itu dengan tuduhan palsu jika aku tidak dipecat. Untungnya, Bu Hartini berdiri di pihakku. Ia mengusir Ibu Rika dari panti dengan tegas. Tapi aku tahu, wanita itu tidak akan berhenti di situ. Puncaknya, Ibu Rika menyewa pengacara mahal. Ia mengajukan tuntutan hak asuh bersama atas Keisha. Surat panggilan resmi datang ke kontrakanku. Tanganku gemetar saat membacanya. Bagaimana mungkin aku, seorang perawat dengan gaji 3 juta, melawan keluarga kaya dengan pengacara terbaik? Untuk sesaat, ketakutan kembali mencengkeram dadaku. Setiap serangan itu, kuhadapi sendirian. Anissa membantuku sebisanya. Tapi ia juga punya keluarga sendiri yang harus diurus. Aku tidak ingin terus menyusahkannya. Suatu malam, saat Keisha tertidur, aku duduk merenung. Air mataku kembali mengalir. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Lelah harus selalu kuat. Lelah harus selalu melawan sendirian. Saat itulah aku teringat Oma Henny, lansia galak yang menyayangi Keisha. Aku tidak tahu mengapa. Tapi keesokan harinya, aku menceritakan seluruh masalahku padanya. Tentang Ibu Rika, tentang warisan, tentang ancaman hak asuh. Oma Henny mendengarkan dengan saksama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum penuh arti. Ia berkata bahwa ia mengenal nama keluarga Darmawan. Ia bahkan mengenal mendiang Bapak Darmawan secara pribadi. Aku terkejut. Oma Henny lalu menceritakan sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata, ia adalah mantan notaris senior yang dulu menangani banyak surat warisan keluarga-keluarga kaya di Jakarta, termasuk secara tidak langsung. Ia mengetahui isi sebenarnya dari warisan Bapak Darmawan, dan apa yang ia ceritakan membuatku tercengang. Karena ternyata seluruh dasar obsesi Ibu Rika selama ini adalah sebuah kesalahpahaman besar. Oma Henny menjelaskan dengan tenang. Surat warisan Bapak Darmawan memang menyebut soal cucu pertama, tapi bukan sebagai syarat untuk mewariskan harta pada Vino, melainkan sebaliknya, mendiang Bapak Darmawan ternyata sudah lama mengkhawatirkan sifat istrinya yang materialistis dan obsesif. Karena itu, dalam surat wasiatnya, ia membuat sebuah klausul khusus bahwa sebagian besar hartanya akan diwariskan langsung ke rekening perwalian atas nama cucu pertama, bukan ke Ibu Rika, bukan pula ke Vino sepenuhnya. Dan yang paling penting, hak perwalian atas harta itu jatuh ke tangan ibu kandung dari cucu pertama tersebut sampai sang cucu dewasa. Aku terdiam membeku. Itu artinya, Keisha, putriku, adalah pewaris sah sebagian besar harta keluarga Darmawan. Dan aku, sebagai ibu kandungnya, adalah pemegang hak perwalian atas harta itu. Selama ini Ibu Rika mengejar cucu, karena ia mengira cucu adalah syarat agar ia bisa menguasai warisan. Padahal, kenyataannya, kehadiran cucu justru memindahkan kendali harta itu menjauh darinya, ke tangan orang yang paling ia benci, yaitu aku. Oma Henny tertawa kecil melihat ekspresiku. Ia berkata bahwa keadilan memang sering datang dengan cara yang tidak terduga. Lalu, ia menawarkan bantuannya. Dengan koneksi dan pengetahuan hukumnya, ia akan membantuku memastikan hak Keisha terlindungi. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa memiliki senjata. Bukan senjata untuk balas dendam, tapi senjata untuk melindungi putriku. Hari-hari berikutnya, di bawah bimbingan Oma Henny, aku mulai mengurus dokumen-dokumen penting. Akta kelahiran Keisha, tes DNA resmi yang membuktikan Keisha adalah anak kandung Vino, dan salinan surat wasiat asli Bapak Darmawan yang ternyata tersimpan di kantor notaris rekanan Oma Henny. Aku menyusun semuanya dengan rapi, hitam di atas putih. Sementara Ibu Rika terus menerorku dengan ancaman pengacaranya. Aku diam saja. Aku membiarkannya merasa di atas angin. Aku menunggu waktu yang tepat. Oma Henny mengajariku banyak hal selama masa persiapan itu. Ia berkata bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan melemahkan posisiku. Sebaliknya, ketenangan
adalah senjata paling tajam di ruang sidang. Ia menyuruhku mengumpulkan setiap bukti dengan teliti. Rekaman percakapan saat Ibu Rika mencoba menyuapku dengan koper uang. Kesaksian Bu Hartini tentang upaya penyuapan di panti. Bahkan catatan keuangan yang membuktikan aku mampu menghidupi Keisha secara mandiri. Setiap lembar dokumen kususun seolah sedang merawat pasien. Hati-hati, teliti, tanpa celah. Malam-malam menjelang sidang, aku sering tidak bisa tidur, bukan karena takut kalah, tapi karena beban tanggung jawab. Jika aku gagal, Keisha akan jatuh ke tangan keluarga yang akan membesarkannya sebagai alat warisan, bukan sebagai anak yang dicintai. Aku memandangi wajah Keisha yang tidur lelap. Aku berbisik bahwa ibunya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Aku tidak tahu, pagi sidang nanti akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Sementara itu, hubunganku dengan Vino tetap dingin. Ia masih sesekali datang, mencoba menebus kesalahan. Suatu hari, ia datang dengan wajah serius. Ia berkata bahwa ia akhirnya melawan ibunya, bahwa ia memutuskan pertunangannya dengan Sheila, bahwa ia ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Aku berkata bahwa keputusannya melawan ibunya adalah hal yang baik, tapi itu untuk dirinya sendiri, bukan untukku. Aku berkata bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dibangun kembali hanya dengan penyesalan. Vino menunduk, tapi kali ini ia tidak menyerah. Ia berkata bahwa ia tidak meminta aku kembali. Ia hanya meminta kesempatan untuk menjadi ayah yang baik bagi Keisha. Pelan-pelan, tanpa memaksa. Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati, aku mencatat perubahan kecil itu. Vino mulai berani berdiri di kakinya sendiri. Meski terlambat, puncak dari semuanya tiba pada suatu hari di kantor pengacara. Ibu Rika telah mengajukan gugatan resmi atas hak asuh Keisha. Ia begitu yakin akan menang. Dengan pengacara mahal dan tuduhan bahwa aku ibu tidak mampu. Hari sidang mediasi tiba. Ibu Rika datang dengan dandanan mewah dan senyum penuh kemenangan. Pengacaranya memaparkan berbagai argumen tentang ketidakmampuanku secara finansial, tentang betapa kontrakan kumuh bukan tempat layak untuk membesarkan pewaris keluarga Darmawan. Ibu Rika menatapku dengan sorot meremehkan. Sorot yang sama seperti 7 bulan lalu, saat ia melempar koperku ke jalan. Ia begitu yakin aku akan kalah dan menyerahkan Keisha. Aku duduk tenang. Di sampingku, Oma Heni hadir sebagai penasihat hukumku. Saat tiba, giliranku bicara. Aku tidak banyak berkata. Aku hanya membuka map yang sejak tadi kupegang. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen itu satu persatu. Pertama, hasil tes DNA resmi yang membuktikan Keisha anak kandung Vino. Kedua, akta kelahiran Keisha yang sah. Dan ketiga, salinan surat wasiat asli mendiang Bapak Darmawan. Aku meletakkan surat wasiat itu di atas meja. Lalu, aku meminta notaris yang hadir untuk membacakan klausul khususnya. Klausul tentang perwalian harta. Ruangan menjadi hening. Pengacara Ibu Rika membaca dokumen itu dengan wajah yang perlahan memucat. Ia berbisik pada Ibu Rika. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat senyum kemenangan di wajah Ibu Rika lenyap sepenuhnya. Notaris menjelaskan dengan tegas bahwa berdasarkan surat wasiat sah ini, hak perwalian atas warisan jatuh ke tangan ibu kandung cucu pertama, yaitu aku. Bahwa gugatan hak asuh dari Ibu Rika justru bertentangan dengan kehendak terakhir mendiang Bapak Darmawan. Wajah Ibu Rika berubah pucat pasi, tangannya gemetar. Ia mencoba protes, mengatakan bahwa itu tidak mungkin, bahwa selama ini ia mengira justru dialah yang akan mengendalikan warisan melalui cucu. Aku menatapnya dengan suara tenang. Aku berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia mengejar bayangan yang salah. Ia menyingkirkanku karena mengira aku penghalang warisan. Padahal, akulah satu-satunya kunci yang ia butuhkan, dan ia sendiri yang membuangku. Aku melanjutkan. Aku berkata bahwa aku tidak datang untuk merebut harta keluarga Darmawan. Aku tidak pernah peduli pada uang itu. Yang kupedulikan hanyalah putriku. Tapi karena Ibu Rika memaksa, maka biarlah hukum yang berbicara. Aku menegaskan bahwa hak asuh Keisha sepenuhnya ada di tanganku. Dan bahwa keluarga Darmawan
tidak berhak mendekati putriku tanpa izinku. Ibu Rika terduduk lemas di kursinya. Wanita yang dulu begitu angkuh, kini tampak rapuh dan kalah. Obsesinya pada warisan, kesombongannya, kekejamannya. Semuanya berbalik menjadi kehancurannya sendiri. Bino, yang sejak tadi diam di sudut ruangan, akhirnya berdiri. Ia berjalan ke samping ibunya, tapi ia tidak membela ibunya. Sebaliknya, ia berkata pada ibunya bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri, bahwa mereka telah membuang permata, lalu menyesalinya saat sudah terlambat. Untuk pertama kalinya, Vino berdiri tegak. Bukan sebagai boneka ibunya, tapi sebagai seorang pria, meski terlambat 7 bulan. Akhirnya, ia menemukan keberaniannya. Sidang mediasi itu berakhir dengan kekalahan total bagi Ibu Rika. Gugatan hak asuhnya ditolak. Dan lebih dari itu, statusnya sebagai pengendali harta keluarga sirna sudah. Beberapa minggu setelah sidang, kehidupan keluarga Darmawan mulai berantakan. Sheila, tunangan yang dijodohkan untuk Vino, membatalkan pertunangan setelah tahu keluarga itu tidak sekaya yang ia kira. Sebagian besar aset memang terikat dalam perwalian Keisha. Ibu Rika jatuh sakit. Bukan sakit fisik semata, tapi sakit karena obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dalam penyesalan. Mengetuk pintu hatiku berkali-kali, memohon agar diizinkan bertemu cucunya. Tapi setiap kali aku hanya diam. Aku tidak membalas dendam dengan kekejaman. Aku tidak menutup pintu selamanya, tapi aku menetapkan satu syarat, bahwa keluarga Darmawan hanya boleh mengenal Keisha sebagai manusia yang dicintai, bukan sebagai pewaris harta. Dan aku, ibunya, yang akan menentukan kapan dan bagaimana itu terjadi. Aku menggunakan sebagian hak perwalian Keisha dengan pengawasan hukum yang ketat untuk hal-hal yang baik. Aku membangun panti jompo yang lebih layak bersama Bu Hartini, tempat para lansia yang dibuang keluarga mereka bisa hidup dengan martabat. Aku juga menyisihkan sebagian untuk membuka klinik kecil gratis di kawasan Depok. Sebuah klinik untuk ibu-ibu hamil kurang mampu yang tidak punya biaya periksa. Aku tahu betul rasanya hamil tanpa uang. Hamil tanpa dukungan, hamil dalam ketakutan. Aku tidak ingin perempuan lain merasakan kesepian yang dulu kurasakan. Klinik itu kuberi nama Klinik Harapan, karena di sanalah dulu aku menemukan kembali harapanku. Bu Surti, tetangga yang dulu mencibirku, suatu hari datang ke klinik itu untuk memeriksakan menantunya yang hamil. Ia mengenaliku. Wajahnya merah karena malu. Aku hanya tersenyum dan melayaninya seperti pasien lain. Saat ia pulang, ia menggenggam tanganku dan meminta maaf atas masa lalu. Aku memaafkannya dengan tulus, karena aku tahu dendam hanya akan meracuni hati yang sudah mulai sembuh. Oma Heni menjadi penasihat tetap di panti itu. Ia berkata bahwa di usia senjanya, ia akhirnya menemukan keluarga sejati. Bukan keluarga yang membuangnya, tapi keluarga yang kupilih dengan cinta. Anak-anak Oma Heni yang dulu menitipkannya seperti barang tak terpakai, suatu hari datang. Mereka tahu ibu mereka kini dekat dengan seseorang yang mengelola harta perwalian besar. Mereka kembali dengan senyum manis dan pelukan palsu. Tapi Oma Heni dengan ketegasan seorang mantan notaris menolak mereka. Ia berkata bahwa kasih sayang tidak bisa dibeli kembali setelah dibuang. Aku melihat banyak kemiripan antara kisahnya dan kisahku. Kami berdua pernah dibuang, dan kami berdua belajar bahwa keluarga sejati bukanlah soal darah, melainkan soal siapa yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa. Bino, dengan sabar dan tanpa memaksa, perlahan diizinkan menjadi bagian dari hidup Keisha. Ia datang setiap akhir pekan. Ia tidak lagi membawa susu mahal atau perlengkapan mewah. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Seorang ayah yang mencoba menebus waktu yang hilang. Aku tidak pernah kembali padanya sebagai istri. Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Tapi aku belajar memaafkan. Bukan untuk Vino, tapi untuk diriku sendiri. Agar masa lalu tidak terus menjadi penjara. Suatu sore,
saat matahari mulai terbenam di kawasan Depok. Aku duduk di teras panti yang baru. Keisha bermain di pangkuanku. Para lansia tersenyum di sekelilingku. Anissa datang membawa kue basah seperti dulu. Aku menatap matahari terbenam itu. Aku teringat sore 7 bulan lalu, saat koperku dilempar ke jalan di tengah hujan. Saat aku merasa duniaku berakhir. Ternyata, sore yang kukira sebagai akhir, justru adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Kemenangan sejatiku bukanlah warisan keluarga Darmawan. Bukan pula kekalahan Ibu Rika. Kemenangan sejatiku adalah kemampuanku untuk tetap menjadi orang baik, meski dunia pernah memperlakukanku dengan sangat jahat. Saat matahari terbenam, sempurna menutup hari itu. Aku tersenyum lebar. Aku telah melewati malam paling gelap dalam hidupku. Dan kini, fajar kebahagiaan telah menyingsing, menyinari jalanku, jalan anakku, dan masa depan kami yang penuh harapan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menilai harga seseorang dari apa yang bisa ia berikan padamu. Dan jangan pernah membuang orang yang tulus hanya karena ambisi yang membutakan mata. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Cynthia dulu. Dipermalukan, dituduh tanpa bukti, diusir dari rumah yang mereka jaga dengan cinta. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, nilai kalian tidak ditentukan oleh orang yang membuang kalian. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Vino, pria yang mencintai, tapi tidak punya keberanian untuk membela. Ketahuilah, diam di saat orang yang kalian cintai dizolimi adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang seperti Ibu Rika, yang mengukur menantu dari rahim dan harta. Ketahuilah, obsesi yang membutakan pada akhirnya hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ibu Rika menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Vino belajar menjadi ayah, meski bukan lagi suami. Dan Cynthia, perempuan yang pernah dilempar ke jalan, kini berdiri tegak sebagai ibu, sebagai pemimpin, dan sebagai manusia yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk menjadi jahat seperti yang pernah menyakiti kita, atau pilihan untuk tetap baik meski terluka. Cynthia memilih untuk tetap baik, dan justru pilihan itulah yang membuatnya menang. Bukan harta, bukan balas dendam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Karena setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan alamat pulangnya masing-masing.